selamat pagi Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi pagi hari ini saya mau bicara atau mau tanya-tanya Pak Rektor soal kesiapan dari Universitas Gorontalo sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan keaktifan kampus, bagaimana kesiapan kampus, kemudian dikaitkan dengan new normal saat ini, seperti itu Pak. Jadi bisa langsung saya ke pertanyaannya saja Pak. Jadi pertama saya ingin mendengarkan pendapat Bapak terkait dengan new normal yang diberlakukan saat ini. Kira-kira pendapat Bapak seperti apa? Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera terutama bagi Sivitas Akademika Universitas Gorontalo serta masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kita berjumpa kembali dengan channel Universitas Gorontalo. Terkait dengan pertanyaan tadi menyangkut new normal, saya pikir ini butuh kajian yang mendalam karena bukan tanpa resiko. Ya, kalau kita memperlakukan sesuatu itu pasti ada resiko-resikonya dan ini harus dihitung dengan matang. Karena itu kalau memang pemerintah sudah mengkaji dari berbagai aspek tentang pemberlakuan new normal, saya kira Universitas Gorontalo akan menyesuaikan dengan itu. Jadi kemudian kalau terkait dengan ini kan dengar-dengar Universitas Gorontalo sendiri akan aktif tanggal 2 Juni ya Pak. Nah, dengan aktifnya kampus di tengah pemberlakuan new normal saat ini yang kita tahu bersama ini kan musim-musim pandemi kan Pak. Bagaimana kesiapan dari Universitas Gorontalo itu sendiri? Iya, kalau saya memahaminya new normal ini kan sebetulnya kita merubah suatu kebiasaan menjadi seperti kalau yang lalu kita sebetulnya begini lama kita tidak melakukan aktivitas apa-apa ya. Kalau saya sentil sedikit apa yang dikemukakan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus berdamai dengan corona, saya kira kalau menurut pendapat saya ada bagusnya ya. Jadi dalam pemberlakuan new normal ini tentu ini tujuannya adalah untuk menggeliat supaya ekonomi itu bergeliat. Nah, kalau ekonomi itu bergeliat tentu ada sentra-sentra ekonomi yang memang harus diaktifkan. Nah, kalau ini memang diaktifkan kan tidak boleh kita hindari bahwa di sana ada konsentrasi massa. Nah, di konsentrasi massa ini tentu yang harus kita perhatikan adalah prosedur tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Nah, kalau saya kaitkan dengan rencana tanggal 2 Juni itu sebetulnya itu saya sampaikan bahwa dengan adanya pemberlakuan new normal itu ini juga membuka kemungkinan bahwa aktivitas kampus itu bisa kita mulai kembali seperti sebelumnya, seperti biasa. Karena sudah sekian lama kita tidak ada aktivitas di kampus. Kalau demikian kita tidak punya aktivitas di kampus, nanti masyarakat bisa melihat kita bahwa ini kampus ini masih hidup atau sudah mati ya. Itu yang. Nah, kemudian kalau aktif di kampus itu memungkinkan ya, tetapi bagi yang memberlakukan itu tentu harus ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun pemerintah terkait. Misalnya begini, di setiap ruangan itu harus ada tempat cuci tangan. Karena pandemik ini, virus ini kan menyebarnya paling banter lewat mulut, hidung dan itu. Nah, oleh karena itu pintu-pintu yang memungkinkan dia masuk itu yang kita perhatikan. Misalnya kita pakai masker, mengikuti protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan. Saya kira begitu. Kemudian di dalam ruangan mungkin juga kita perlu batasi, kemudian ada jaga jarak, kita perlu batasi jumlahnya. Saya kira itu sedikit langkah yang ditempuh oleh kampus. Kemudian ini tantangannya seperti ini Pak. Ini kan gimana ya?
bagaimana sih UG itu? Pasti sobat-sobat UG di luar sana kan bertanya-tanya, pengen kuliah nih di UG tapi masih dalam suasana yang seperti ini ya kan Pak? Mungkin ada yang masih di kampung, perbatasan-perbatasan masih ditutup, gimana caranya untuk masuk ke UG, mendaftar dan lain-lain sebagainya, mengakses informasi. Nah, bagaimana Bapak selaku Rektor Universitas Gorontalo untuk membuat Universitas Gorontalo ini tetap eksis? Jadi ini merupakan, kalau menurut saya ini merupakan suatu tantangan bagaimana Universitas Gorontalo tetap eksis, mempromosikan Universitas Gorontalo, misalnya menarik mahasiswa baru untuk berkuliah di Universitas Gorontalo. Mungkin promosinya mungkin bisa berupa online atau apa langkah-langkah lain yang ditempuh? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau itu ada kegiatan di kampus, tentu orang melihat bahwa kampus ini masih hidup, Iya. masih ada. Ya, itu salah satu promosi juga. Jadi terkait dengan tantangan yang tadi, saya kira bagi UG, yang pertama untuk penerimaan mahasiswa baru, saya kira penerimaan mahasiswa baru ini kita sudah melakukan penerimaan secara online. Ya, secara online. Jadi mahasiswa justru tidak perlu datang ke kampus mendaftar. Dia mendaftar saja secara online, kemudian nanti ada waktunya bahwa berkas itu tetap akan kita minta. Tapi mereka tidak perlu antar berkas di kampus. Kita sudah ada kerjasama dengan kantor pos, mereka tinggal antar saja, nanti pos yang antar ke sini. Nah, itu nanti akan ada waktunya. Kemudian yang berikut menyangkut perkuliahan, saya kira kalau dulu kita selalu melaksanakan perkuliahan ini secara tradisional, konvensional, sekarang di era kita akan berubah ini, kita akan berubah dari tradisional kepada digital. Nah, walaupun di situasi seperti ini tentu aktivitas kampus tidak boleh berhenti ya. Aktivitas kampus itu yang paling banter kan proses perkuliahan. Iya. Nah, proses perkuliahan itu tidak ada hambatan apapun karena di era digitalisasi ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring, menggunakan jaringan, menggunakan aplikasi, sehingga itu di mana saja mahasiswa ini berada, dia tetap mengikuti proses perkuliahan. Saya kira itu. Ya, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan KKP dan juga wisuda. Nah, beredar informasi kan kuliah kerja pengabdian gelombang kedua ini sudah dibuka. Dan juga wisuda, beredar informasi wisuda untuk yang tahun ini akan berjalan pada tanggal 10 Juli mendatang. Nah, kira-kira bagaimana kesiapan dari Universitas Gorontalo sendiri terkait dengan kuliah kerja pengabdian gelombang kedua ini dan juga wisuda yang akan datang? Ya, baik. Yang pertama menyangkut KKP ya, kuliah kerja pengabdian. Kuliah kerja pengabdian ini memang merupakan agenda rutin, ya, ada di kalender akademik kita dan itu kita laksanakan setiap tahunnya. Untuk 2020 KKP ini kita laksanakan pada bulan Juli Agustus. Tentu proses administrasi pendaftaran dan verifikasi dan lain sebagainya itu ya kita sudah mulai pada bulan Juni. Dan itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi pelaksanaannya ini ya kita berada di tengah-tengah yang memang sudah serba terbatas dan dibatasi. Karena itu seperti apa metode yang kita gunakan sebentar dalam pelaksanaan KKP itu nanti akan diatur oleh kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Cuma yang saya perlu sampaikan bahwa bagi teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang sekarang ini sudah mau finish di semester 6, saya kira untuk segera berkomunikasi dengan pihak fakultas, pihak program studi untuk selanjutnya melakukan pendaftaran sebagai calon KKP. Kemudian yang berikut menyangkut wisuda. Wisuda ini memang di kalender akademik kita itu September. Tetapi kita sedang mempertimbangkan sebaiknya wisuda ini kita laksanakan bersamaan dengan milad Universitas Gorontalo. Jadi kebetulan milad UG ini tanggal 10 Juli. Ya, jadi kita sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan wisuda itu di bulan Juli. Nah, itu tentu langkah-langkah ke arah itu kita sedang persiapkan. Tapi yang paling penting adalah bagi mahasiswa tahap akhir ya yang berada di berbagai fakultas itu saya harapkan untuk segera melaksanakan
proses ujian tahap akhir, apalagi sekarang ini kan mereka masih seminar hasil, kemudian masih menuju kepada ujian tutup. Tentu ini bukan berarti tidak ada kendala ya, kendalanya pasti ada, terutama di mahasiswa ya, karena dengan kondisi sekarang tentu membayar mungkin mengalami kendala, karena apalagi kalau reguler yang hanya berharap kepada pembayaran dari orang tua, uang dari orang tua, apalagi orang tua sekarang juga ya lagi serba dibatasi dan terbatas, tetapi saya berharap mudah-mudahan tidak akan mengurangi motivasi daripada teman-teman mahasiswa tahap akhir untuk menyelesaikan studinya. Dan insya Allah persiapan ke arah tanggal 10 Juli itu sedang kita persiapkan. Namun metodenya seperti apa itu nanti sementara juga kami bicarakan, karena memang apakah itu langsung atau tidak langsung kita akan sedang kita kaji bersama untuk pelaksanaannya. Saya kira itu. Jadi belum pasti wisudanya online atau offline ya Pak? Iya, itu sementara kita kaji itu. Metodenya coming soon ya Pak. Ya, jadi terima kasih Pak waktunya. Baik. Perbincangan yang mulai dari kesiapan kampus yang akan aktif, kemudian tantangan kampus seperti apa untuk tetap eksis, sampai dengan pelaksanaan KKP dan wisuda. Semoga yang sudah direncanakan oleh Universitas Gorontalo, utamanya Bapak sebagai rektor, semoga berjalan lancar tanpa hambatan yang begitu mempersulit. Semoga semuanya dipermudah, dan terima kasih waktunya Bapak. Baik, terima kasih. Ya.